Sebagai ketua Partai Ba'asyir Konstitusi, satu partai imajinatif, dan sekaligus saya mengklaim sebagai penyambung lidah para pendiri bangsa, membaca laporan Tempo tentu saya terusik karena laporan itu ini terkait dengan penyediaan 1 juta hektar lahan pertanian di Kalimantan, di mana akan menggandeng Cina untuk diminta mentransfer teknologi ke pertanian yang disiapkan. 1 juta hektar, satu luasan yang tidak kecil ya. Hal itu terungkap di high level dialogue and cooperation mechanism yang diselenggarakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kenapa yang jadi ada dua hal yang menurut saya perlu dikritisi ya. Yang pertama, yang terlibat di situ adalah Luhut Binsar Panjaitan, di mana Opung ini adalah menteri yang terkait dengan investasi. Jadi bukan di pertanian tapi lebih ke investasi. Jadi urusan dengan Tiongkok atau Cina ini kaitannya dengan investasi. Apakah ini terkait dengan memang kita condong ke Cina untuk menggiring investasi untuk masuk ke Indonesia, sebagaimana yang terjadi di Morowali dan kemudian kemarin sempat ramai, tidak tahu kabarnya sekarang seperti apa di Rembang dan sebagainya. Artinya investasi dengan Tiongkok ini seringkali diwarnai oleh problem sosial yang itu tidak bisa lepas dari, kalau itu kita kaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka itu terkait dengan pasal 27 dan pasal 33. Karena apa yang terjadi di Morowali itu adalah masuknya tenaga kerja asing, dalam hal ini Cina, kemudian itu menggeser beberapa pos yang mestinya diduduki oleh pekerja lokal. Nah, ini kalau itu terjadi lagi di Kalimantan dan itu skalanya juga luas, maka boleh jadi ini problem sosial yang akan muncul itu akan lebih luas. Yang kedua terkait dengan pasal 33, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalau penyediaan 1 juta hektar lahan pertanian itu lebih condong ke investasi, maka boleh jadi ini akan merupakan problem baru di pemerintahan yang akan datang. Jadi sebagaimana yang pernah dulu disinggung oleh Mahfud MD di beberapa kasus yang lalu, di mana satu pemerintahan itu selalu akan terikat dengan perjanjian dengan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, tidak bisa lepas dari itu. Nah, maka secara etika bernegara mestinya di ujung masa bakti satu periode pemerintahan itu tidak memutuskan satu kebijakan yang itu akan membelenggu pemerintahan berikutnya, karena boleh jadi orientasi atau visinya berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Meskipun ada tekad untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi, apa yang diniatkan oleh Prabowo, tentu tetap secara etis itu satu pemerintahan itu tidak boleh
bukan tidak boleh ya, mungkin tidak etis kalau membuat kebijakan yang itu akan membebani pemerintahan berikutnya. Dan ini kalau menggunakan penggalan, saya senang menggunakan penggalan lagu ya, lagunya Staying How Fragile We Are. Itu akan didendangkan oleh Prabowo ketika menjalankan roda pemerintahan, harus terbebani dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Apalagi misalnya soal IKN ini dengar-dengar itu tidak akan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo berdasarkan pertimbangan, tentu pertimbangan logis ya, pertimbangan logis itu terungkap di wawancaranya ekonom senior Sudrajat Jiwandono yang juga seorang saya kira seorang teknokrat handal, mantan gubernur Bank Indonesia. Ini artinya bahwa memberikan pelajaran kepada kita di ujung masa bakti satu pemerintahan itu mestinya tidak membuat satu kebijakan yang itu akan membebani pemerintahan sesudahnya. Terlepas dari itu semua, saya sebagai penyambung lidah rakyat sekali lagi melihat persoalan investasi Cina ke Indonesia yang dalam hal ini konteksnya adalah lahan 1 juta hektar lahan pertanian itu harus ya kalau toh tidak ditinjau ulang itu lebih melibatkan pakar-pakar yang ada di Indonesia dan itu harus didengarkan. Selama ini kan kita seolah-olah ya apa yang dikontribusikan oleh para akademisi yang itu sebetulnya justru kepentingan politis itu tidak didengarkan. Terbukti di laporan Tempo itu juga ahli pertanian dari IPB juga mengkritisi hal ini. Salam konstitusi.